Bab 2846 Peti Mati Hitam. Ada miliaran mil yang tak terhitung jumlahnya dari Laut Vientin, dan jalur serangga terbentang di seberang. Tubuh Lu Ye tiba-tiba muncul dari sana. Ketika dia mendongak, keajaiban di kejauhan tercetak dalam penglihatannya. Sekilas, keajaiban ini seperti peti mati besar, memberi orang perasaan yang sangat samar. Bahkan jika belum mendekat, aura yang sangat kaya dan mati terlihat jelas. Dikatakan bahwa tempat ini adalah asal mula klan mayat, tetapi rumor tetaplah rumor, dan tidak ada cara untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak. Alasan mengapa Lu Ye datang ke sini dengan sengaja terutama untuk menyembunyikan harta karun di sini. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang, tidak terlalu banyak. Sekarang, tidak ada dua yang tersisa kecuali pohon reinkarnasi, aula bintang, Kuali Qiankun, lapangan Sura, Gunung Fangchun, uang 3 harta karun, dan pedang Tianxuan yang diambil dari langit berbintang oleh Guru Yun di tahun-tahun awalnya. Aula bintang terkait dengan kepunahan laut segala sesuatu dan tidak dapat dipindahkan dengan mudah. Lapangan Sura dikendalikan oleh klan Tian Sura. Gunung Fangchun menghalangi gerbang jurang bintang yang dibuka oleh Yun Siwang. Uang 3 harta karun ditelan dan dilebur oleh Pixiu milik Huachi. Adapun pedang Tianxuan, pedang itu dipatahkan oleh Bakyu sejak pertempuran di lapangan salju. Di antara harta karun yang diketahui ini, satu-satunya yang dapat dipindahkan oleh Lu Ye adalah Kuali Qiankun. Awalnya ia berencana untuk menggunakan kekuatan pohon bakat untuk menelan dan memurnikan Kuali Qiankun, tetapi dalam transaksi dengan Ni Qilian, Kuali Qiankun digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk transaksi tersebut. Layak untuk menukar harta karun dengan kedamaian gerbang jurang bintang 5 di langit berbintang. Dengan hubungan Yuan Xi, setidaknya Ni Qilian bukanlah orang luar. Tanpa Kuali Qiankun, Lu Ye ingin mendapatkan harta karun di langit berbintang, jadi ia hanya bisa mencari di tempat lain. Pohon penciptaan, yang pernah melahirkan labu harta karun, sulit dipahami. Bahkan pohon tua itu tidak tahu keberadaannya. Selain itu, pohon penciptaan jelas memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan tidak memenuhi kebutuhan Lu Ye untuk memurnikan. Jadi setelah meminta saran dari Sulao, dia datang ke sini secara khusus. Ada harta karun yang disebut peti mati hitam yang tersembunyi di sini. Kekuatannya tidak diketahui, jadi bahkan lelaki tua Su tidak mengetahuinya. Dia hanya tahu bahwa harta karun itu ada di sini. Dia bahkan mengatakan bahwa keajaiban di depannya ada karena peti mati hitam. Hubungannya dengan keajaiban ini seperti aula bintang dan laut segalanya. Energi mati yang kaya memenuhi langit berbintang dengan keajaiban sebagai pusatnya, dan daratan itu tak terkalahkan dalam radius ribuan mil. Ketika Lu Ye muncul dari jalur serangga, dia merasakan erosi energi mati yang kaya pada dirinya sendiri. Aku diam-diam terkejut. Tempat ini jelas merupakan tempat terlarang bagi para biksu langit berbintang. Para biksu langit berbintang dengan tingkat kultivasi tertinggi umumnya tidak mampu mendekati keajaiban ini. Ini membuatnya menantikan kekuatan harta karun itu. Ini hanyalah penetrasi independen dari kekuatan harta karun tanpa dewa. Jika seseorang mengendalikannya, itu pasti akan berkali-kali lipat lebih kuat. Dia melesat maju, secepat kilat. Semakin Anda bergerak maju, semakin para erosi udara mati itu. Dalam lingkungan seperti itu, seorang Rizau mungkin tidak dapat menahan 3 napas, dan vitalitasnya akan habis. Ketika Lu Ye menyerbu ke dalam keajaiban itu, kekuatan erosi bahkan tidak dapat menahannya. Tanpa henti, Lu Ye menyerbu ke tengah tontonan itu dalam 1 napas dan melihat peti mati hitam berdiri di sini sekilas. Aura harta karun yang kaya menyebar darinya, membawa aura kematian yang terlihat oleh mata telanjang. Lu Ye diam-diam terkejut. Pada jarak ini, bahkan belas kasihan tahu biasa akan sulit untuk bertahan terlalu lama. Namun, dia memiliki pohon bakat dan akarnya yang tak terlihat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tingkat erosi ini secara alami sulit untuk dihilangkan. Harga yang harus dia bayar tidak lebih dari kekuatan Tao. Peti mati hitam itu tidak besar, panjangnya hanya 1 kaki dan seluruhnya berwarna hitam. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit membayangkan bahwa benda sekecil itu akan menciptakan keajaiban langit berbintang yang begitu besar. Namun, inilah keajaiban harta karun itu. Kedatangan Lu Ye sama sekali tidak membuat peti mati hitam itu bereaksi. Dia segera mengerti bahwa harta karun di depannya seharusnya tidak memiliki kecerdasan, jika tidak, dia seharusnya tetap bereaksi. Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya dan meraih peti mati hitam itu. Namun, saat dia melakukan ini, mutasi tiba-tiba terjadi, dan peti mati hitam yang masih terbuka tiba-tiba, dan cahaya hitam keluar dari peti mati, seolah-olah bayangan hitam melewati tubuh Lu Ye. Ketika cahaya hitam kembali ke peti mati, Lu Ye telah menghilang dari tempatnya. Peti mati yang terbuka itu tertutup lagi, dan sekelilingnya sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dalam kegelapan, Lu Ye merasa bahwa dia terbaring di ruang sempit, tidak terlihat oleh mata telanjangnya, dan bahkan pikiran ilahinya terikat di sampingnya. Dia sedikit mengernyit. Apakah dia dimasukkan ke dalam peti mati hitam? Harta karun ini telah melahirkan kecerdasan spiritual. Untungnya, dia mengira harta karun ini adalah benda mati sebelumnya, jadi dia tidak terlalu siap, tetapi dia sebenarnya dikomplotkan. Tapi tidak apa-apa. Jika He Dao berada dalam situasi seperti itu, kemungkinan besar akan ada banyak bahaya, tetapi dia tidak panik. Tujuannya di sini adalah untuk menelan dan memurnikan peti mati hitam itu. Tidak ada perbedaan antara berada di dalam atau di luar peti mati. Tepat saat dia berpikir seperti ini, dia tiba-tiba merasakan tangan kecil yang lembut naik ke dadanya. Tangan kecil itu dingin dan hitam seperti tulang, seperti bongkahan es yang bertahan selama ribuan tahun. Lu Ye sedikit terkejut. Apakah ada seseorang di dalam peti mati ini? Siapa ini? Baru pada saat inilah dia samar-samar menyadari bahwa memang ada seseorang yang berbaring di sampingnya.
Bahkan dalam kegelapan, dia bisa merasakan orang lain itu menatapnya dari samping, dan tangan kecilnya yang dingin perlahan meraba-raba dirinya. Pemandangan seperti itu begitu menakutkan sehingga Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Dia ingin mengangkat tangannya untuk menangkap tangan kecil itu, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan kurungan yang tak terlihat diberkati olehnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat tangan kecil itu hendak menyentuh tempat yang seharusnya tidak disentuh, Lu Ye bergegas untuk mendesak kekuatan Tao, seketika itu juga menghancurkan kekuatan kurungan itu. Diiringi teriakan aneh, peti mati hitam yang tertutup itu terbuka, dan Lu Ye melesat keluar darinya. Meskipun kekuatan harta karun itu kuat, jika tidak terkendali, itu akan terbatas. Ini juga alasan mengapa dia tidak panik setelah dijebloskan ke dalam. Hanya saja pengalaman tadi membuat orang merasa takut. Saat dia meninggalkan peti mati itu, Lu Ye samar-samar melihat sosok kabur berkelebat di dalam peti mati hitam itu. Kemudian peti mati hitam itu tertutup lagi, berubah menjadi cahaya hitam dan hendak melarikan diri dari tempat ini. Aku masih ingin lari. Lu Ye mengulurkan tangan dan meraihnya. Ruang itu terpelintir. Ketika dia menarik kembali tangannya, peti mati hitam itu telah dijebloskan. Peti mati hitam itu bergetar hebat, dan bahkan ada darah merah mengalir keluar dari peti mati itu, membuat tangan Lu Ye lengket. Lu Ye menyipitkan matanya sedikit, pikiran spiritualnya melonjak, dan darah merah menghilang seketika, dan kekentalan di tangannya juga menghilang tanpa jejak. Jika Anda melihat lebih dekat, ada darah, yang Anda lihat jelas merupakan halusinasi. Aura hitam menyebar, menutupi tubuh Lu Ye. Dalam aura hitam, niat kematian kuat, dan vitalitasnya terkikis liar. Lu Ye sangat marah dan mengaktifkan kekuatan pohon bakat tanpa ragu-ragu. Akar tak terlihat menyebar dan menusuk peti mati hitam di tangannya. Awalnya dia agak ragu. Bagaimanapun, harta karun ini terlahir dengan kebijaksanaan. Jika dilahap dan dimurnikan, apakah akan disayangkan? Pada akhirnya, harta karun langit berbintang ini. Jika pohon tua itu berkomunikasi dengan baik dengannya, mungkin bukan tidak mungkin langit berbintang ini bisa digunakan. Namun, dialah yang pertama kali berkomplot melawannya, dan sekarang dia begitu bodoh, jadi Lu Ye terlalu malas untuk berkomunikasi dengannya. Sejak transformasi terakhir, pohon bakat telah berubah semakin banyak, terutama karena jumlah harta karun yang ditelannya meningkat, efisiensi dan kecepatan melahap tampaknya meningkat secara bertahap. Memakan harta karun tampaknya membuat kekuatan pohon bakat semakin kuat. Ini ditemukan terakhir kali Lu Ye melahap dan memurnikan harta karun di alam sumber. Perlahan-lahan, tonjolan sedikit di bagian atas pohon bakat, yang merupakan kumpulan misterius di peti mati hitam. Meskipun belum berbunga dan berbuah, Lu Ye samar-samar memperoleh wawasan tentang karakteristik kekuatan peti mati hitam setelah penyelidikan singkat. Harta karun ini memiliki efek penyegelan yang kuat, dan dapat menggunakan kekuatannya untuk menyegel musuh secara paksa ke dalam peti mati hitam. Selain itu, tampaknya ada efek lainnya. Namun karena tidak berkembang dan berbuah, Lu Ye tidak merasakannya dengan jelas. Harus saya katakan bahwa kekuatan peti mati hitam masih agak praktis, tetapi tidak cocok untuk situasi Lu Ye. Gerbang jurang bintang di langit berbintang ini menghubungkan wilayah kota Shenluo. Musuh yang akan dihadapinya di masa depan adalah kota Hedao 10 besar. Cepat atau lambat, dia akan berperang dengan orang-orang kuat seperti Zhong Shenliang. Meskipun dia tidak terlalu takut dengan kekuatannya saat ini, ada banyak orang kuat di bawah komando Dewa Sekte. Bagaimanapun, kekuatannya sendiri agak lemah. Kekuatan peti mati hitam mungkin tidak berguna melawan Dewa Sekte. Jadi setelah mempertahankan misteri peti mati hitam di pohon bakat, dia segera mengirim misteri yang telah ditelannya ke buah cermin langit. Cermin langit memiliki kekuatan pembiasan. Dia telah memainkan efek ajaib sebelumnya ketika dia bertarung melawan Sekte Xuanwu. Dalam perang yang akan datang, sudah pasti tepat untuk meningkatkan kekuatan harta karun ini. Tujuan Lu Ye di sini adalah untuk melakukan ini. Sedangkan untuk peti mati hitam, tidak akan terlambat untuk memunculkannya kembali saat menemukan harta karun yang tidak berguna di masa mendatang. Seiring berjalannya waktu, amplitudo getaran peti mati hitam secara bertahap menjadi lebih kecil, dan aura kematian yang merasukinya tidak sekuat sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi menjadi alasan mengapa ada lebih sedikit misteri dalam harta karun tersebut. Gumpalan udara hitam tiba-tiba melayang keluar dari peti mati hitam dan berubah menjadi sosok di depan Lu Ye. Tampak sedikit kabur, tetapi jelas itu adalah tubuh wanita. Lu Ye mengangkat alisnya dan mengingat pengalaman sebelumnya di peti mati hitam. Sekarang tampaknya tidak ada seorang pun di peti mati hitam itu tidak lebih dari manifestasi kebijaksanaan spiritual peti mati hitam. Sama seperti sebelumnya, setelah menyadari ada yang salah, kecerdasan spiritual peti mati hitam itu terungkap lagi, tetapi dia bergegas menuju Lu Ye dengan ganas, seolah-olah dia ingin menghentikannya. Lu Ye sama sekali tidak tergerak, tetapi hanya mendesak Tao untuk melindungi dirinya sendiri, membiarkan sosok samar itu melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah beberapa saat, dia tampaknya menyadari bahwa melakukan itu tidak ada gunanya, dan sosok itu tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam peti mati hitam dan menghilang. Sampai peti mati hitam di tangan Lu Ye berubah menjadi bubuk, sosok itu tidak pernah muncul lagi. Bab 2847 tingkat Yu. Dalam keheranan itu, Lu Yejing berdiri diam, tenggelam dalam pikirannya untuk menjelajahi pohon bakat. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, pohon bakat itu tidak banyak berubah, tetapi ada tonjolan tambahan di atasnya, yang merupakan kondensasi dan pengawetan misterius di peti mati hitam. Jika ada kesempatan di masa depan, Lu Ye dapat mereproduksi harta karun peti mati hitam sebagai buah. Selain itu, buah cermin langit tampaknya menjadi lingkaran yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, buah cermin langit hampir dapat dikatakan telah menelan 90% peti mati hitam misterius dan akan tumbuh, seperti setelah 10.000 manik racun tumbuh, kekuatan harta karun itu akan sangat ditingkatkan.
Mengenai seberapa banyak itu dapat ditingkatkan, itu perlu diverifikasi di masa depan. Lu Ye masih menantikan ini. Setelah ini, jika Anda benar-benar ingin bertarung melawan orang kuat seperti Sekte Shen Liang di masa depan, peluang Anda untuk menang akan lebih besar. Tepat ketika Lu Ye hendak menarik pikirannya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Sebuah kepala kecil tiba-tiba muncul dari tonjolan yang baru muncul di pohon bakat. Lu Ye terkejut. Sebelum dia sempat tersadar, sesosok tubuh kecil melayang keluar dari tonjolan itu, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan bingung. Perubahan seperti itu benar-benar mengejutkannya. Tidak pernah ada perubahan seperti itu di pohon bakat. Setelah pemeriksaan yang cermat, Lu Ye dengan cepat memastikan bahwa sosok kecil ini adalah perwujudan dari kebijaksanaan peti mati hitam. Dia muncul untuk mengganggunya pada saat-saat terakhir ketika dia memurnikan peti mati hitam, tetapi dia gagal. Peti mati hitam telah dimurnikan, dapatkah kecerdasan spiritual harta karun ini dipertahankan? Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat mengejutkan. Anda harus tahu bahwa harta karun di tangan 10 penguasa kota teratas semuanya dihancurkan dan kemudian dipaksa untuk ditaklukkan, atau mereka sendiri tidak memiliki kecerdasan spiritual. Sang milik Bakyu adalah pengecualian. Sang sendiri bukanlah harta karun. Dia adalah klan militer dan tumbuh sedikit demi sedikit dengan latihan Bakyu. Lu Ye mengira bahwa kecerdasan peti mati hitam akan musnah ketika pohon bakat dimurnikan dan dilahap, tetapi dia tidak tahu bahwa ini tidak terjadi. Sosok kecil itu tampak seperti orang yang sangat kecil. Setelah mengamati sekelilingnya dengan diam-diam, ia terbang di sekitar pohon bakat, dan tampak menyukai lingkungan tempat ia berada. Lu Ye merasakan dengan saksama dan memastikan bahwa perubahan ini tidak berpengaruh pada pohon bakat, jadi ia merasa sedikit lega. Ia memikirkannya lagi, dan sosok kecil yang terbang di pohon bakat itu segera tampak terperangkap oleh kekuatan pengekangan yang tak terlihat, dan tanpa sadar berubah menjadi cahaya gelap dan melesatkannya kembali ke tonjolan itu dan menghilang. Tampaknya pohon bakat telah melahap peti mati hitam. Meskipun kebijaksanaan harta karun dipertahankan, itu masih akan dikendalikan oleh pohon bakat. Ini membuatnya merasa jauh lebih tenang, jika tidak, akan ada keberadaan yang aneh di pohon bakat di masa depan, dan itu tidak akan aman sama sekali. Setelah mengatakan itu, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pohon bakat untuk melahap harta karun dengan kebijaksanaan. Saat ini, kebijaksanaan spiritual pohon bakat, papan catur langit berbintang, dan cermin langit telah lama terhapus oleh darah yang menyalahkan. Manik-manik 10.000 racun memang memiliki kebijaksanaan spiritual pada awalnya, tetapi setelah disempurnakan menjadi 99 harta karun oleh kuali ilahi penciptaan, kebijaksanaan spiritual secara alami akan menghilang tak terlihat. Lu Ye tiba-tiba menantikannya. Dia akan memiliki kesempatan untuk memunculkan kembali kekuatan harta karun peti mati hitam di masa depan. Di bawah premis menjadi cerdas, saya tidak tahu seperti apa situasinya. Tetapi itulah yang akhirnya terjadi selanjutnya. Tanpa memikirkannya, Lu Ye melesat keluar dari keajaiban dan bergegas menuju ke arah jalur serangga asli. Keajaiban di belakangku sangat hadir, tetapi tanpa objek dasar peti mati hitam, keajaiban ini mungkin menghilang dalam ribuan atau puluhan ribu tahun. Tujuan perjalanan ini telah tercapai. Sekarang ada harta karun yang tersisa di langit berbintang. Selain pohon rambat penciptaan, ada juga kapal hantu. Namun, tidak peduli apakah itu pohon rambat keberuntungan atau kapal hantu, pohon tua itu tidak diketahui, jadi bahkan Lu Ye ingin menemukannya, tidak ada cara. Berjalan di sepanjang jalan, Anda dapat berjalan melalui jalur serangga dan mendekati arah galaksi yang terkecewa. Pada suatu saat, tubuh Lu Ye tiba-tiba berhenti sebentar, matanya menunjukkan ekspresi bahagia. Di dunia kecil, kualitas Hedauzu akhirnya ditingkatkan ke level U. Meskipun dia selalu sibuk selama periode ini, dan telah menghadapi berbagai pertempuran dari semua ukuran sejak dia kembali ke Fenglan, dia telah memurnikan pecahan manik-manik Tao selama dia memiliki waktu luang. Dari level semesta ke level rahim, itu adalah lompatan yang sangat panjang. Bahkan jika jumlah pecahan manik-manik Hedao di tangannya mencukupi, akan sulit untuk melakukan yang terbaik untuk sementara waktu. Sampai sekarang, Mutiara Hedao mencapai level tertinggi, yang berarti level ke-9 dari teknik rahasia dunia kecil dapat dimulai. Langkah selanjutnya adalah membangun pilar dunia. Lu Ye sudah terbiasa dengan masalah ini. Buah waktu dan kekuatan benih Tao ruang melonjak bersama, dan tubuh manusia digunakan untuk menyelaraskan yin dan yang dan memperoleh kekuatan waktu dan ruang. Kelahiran pilar-pilar dunia telah membuat dunia kecil semakin banyak berubah. Di galaksi kekecewaan, Lu Ye kembali ke tempat ini tanpa henti, langsung menyerbu gerbang jurang bintang. Sebuah kesepakatan dicapai dengan Ni Qilian di laut segalanya. Saat ini, ada biksu dari kota Qilian yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menghalangi bintang-bintang lain di gerbang jurang bintang. Di bawah nama 10 kota Hedao teratas, pada dasarnya tidak akan ada biksu asing yang berani menyerbu sesuka hati. Namun situasinya berbeda di galaksi kekecewaan. Hanya dengan menyelesaikan masalah di sini, langit berbintang dapat dikatakan aman. Jika tidak, di bawah lingkungan seperti itu, kota Shenluo akan selalu menjadi ancaman besar bagi langit berbintang. Namun, seberapa sulitkah untuk menyelesaikan masalah 10 kota Hedao teratas? Sebelumnya, Sueju menghilang, dan suku naga dan Phoenix bergabung untuk menghancurkan kota peminum darah dengan kecepatan kilat, dan kedua suku darah serangga melarikan diri dengan panik. Jika Sueju tidak jatuh ke alam sumber bersama Lu Ye, bahkan jika suku naga dan Phoenix bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya. Setelah memasuki dunia yang penuh warna, Lu Ye menyapu pikirannya dan tidak ada yang abnormal di dalam dunia yang penuh warna. Dia melangkah keluar dan telah melarikan diri. Di kota Zehuang, dengan kembalinya Lu Ye, klon yang tertinggal di sini telah menyambut Fu Wei dengan Fu Wei. Selain itu, tidak ada orang lain yang terlihat.
Kakak senior, Fu Wei menyapa. Lu Ye mengangguk sedikit, mengangkat tangannya dan mengambil kembali klonnya untuk menyelidiki ingatan klon tersebut. Selama periode ketika dia kembali ke langit berbintang, yang paling dia khawatirkan adalah Zhong Shenliang memperhatikan kelainan di sini dan mengirim pasukan untuk menyerang. Jika demikian, akan sulit untuk melawan dengan kekuatan yang tersisa di depan kota Zehuang. Untungnya, kekhawatiran itu tidak terjadi. Sebaliknya, masih ada beberapa keuntungan. Tak lama setelah Lu Ye pergi dari sini, beberapa Hedao lagi datang ke kota Zehuang, yang datang dari kota Shenluo. Salah satunya adalah wakil penguasa kota ketujuh dari kota Shenluo, dan yang lainnya adalah biksu dari klan Guyuan yang disebut Maniu. Ras ini sangat langka di jurang bintang, seperti sisa-sisa langit berbintang yang rusak. Manuo datang ke kota Zehuang, terutama untuk mengambil klon Shenliang dari sekte untuk melihat apakah ada sesuatu di sini yang membutuhkan bantuan. Klon Dewa Sekte Pembunuh Lu Ye ada di dunia yang penuh warna, dan kota Dauze seperti guntur. Dalam waktu singkat, tidak ada berita tentang insiden di sini yang tersebar. Jadi Manuo tidak pernah menyangka bahwa kota tingkat alam semesta yang begitu besar telah jatuh ke tangan orang lain. Dia masuk ke sini tanpa pertahanan apapun dan diserang oleh Hun Kuei, yang dikendalikan oleh klan Dewa Sekte. Klon Lu Ye dan Fu Wei bertindak bersama, membunuh para pengikutnya, dan menangkap Manuo hidup-hidup. Di mana Manu? Lu Yewen, kakak senior, ikut aku, kata Fu Wei sambil memimpin jalan ke depan. Lu Ye mengikutinya, pikiran ilahinya menyapu, dan dia menyadari bahwa para dewa di langit berbintang semuanya dalam keadaan berkultivasi di Istana King di kota. Situasinya sekarang mendesak, dan perang akan pecah. Jika kamu berlatih sebentar, kamu akan memiliki lebih banyak kekuatan. Sesaat kemudian, di aula samping, Lu Ye melihat Manuo. Sekilas, biksu dari klan Yuan kuno itu tampak seperti gurita yang telah menjadi sperma, dengan tubuh manusia, tetapi pipinya dan di bawah rahangnya ditutupi dengan tentakel berjanggut daging. Pada saat ini, dia sedang duduk di atas cangkang kura-kura besar. Lu Ye tampak familiar melihat cangkang kura-kura itu. Setelah melihat lebih dekat, aku menemukan bahwa benda ini sebenarnya adalah harta karun yang ditinggalkan Basia untuk Bakyu sebelum kematiannya. Tirai cahaya transparan di sekitar cangkang kura-kura menutupi kancing seperti sangkar, membuatnya tidak bisa bergerak. Cangkang kura-kura ini adalah harta karun yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh klan Bu. Jika kualitas roda hampir sebanding dengan harta karun itu, Lu Ye hanya tahu bahwa harta karun ini memiliki kekuatan perlindungan yang sangat kuat, tetapi tidak pernah tahu bahwa itu memiliki efek menjebak musuh. Tubuh Manuo dipenuhi dengan berbagai luka dan auranya sangat lemah. Sebagai wakil penguasa kota ketujuh dari kota Shenluo, Manuo sendiri kuat dan setidaknya seorang pria kuat di tingkat penguasa kota alam semesta. Jika Anda tidak merusak tingkat kultivasi ini, Fu Wei tidak akan dapat mengurungnya di sini sama sekali. Kakak senior, saya tidak bisa meminta terlalu banyak. Fu Wei berbicara. Alasan mengapa dia meninggalkan Manuo untuk tidak membunuh adalah karena tidak khawatir tentang apapun, tetapi hanya ingin menanyakan informasi tentang kota Shenluo darinya. Namun, tidak peduli apapun yang Fu Wei tanyakan dalam beberapa hari terakhir, Manuo tidak menanggapi. Setelah bertanya terlalu banyak, dia mengumpat dan tampak seolah-olah dia siap mati. Lu Ye mengangguk sedikit. Manuo membuka matanya perlahan, menatap Lu Ye, lalu mendengus dingin. Dia telah melihat klon Lu Ye, jadi dia berpikir bahwa klon di depannya masih yang itu, jadi dia tentu saja tidak akan terlalu peduli. Biarkan dia pergi. Perintah Lu Ye. Wei Wei segera mencubit trik sulap di tangannya, dan kurungan pada cangkang kura-kura segera menghilang. Cangkang kura-kura itu juga berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu ke tubuh Wei Wei dan menghilang. Manuo berdiri, menggelengkan kepalanya, dan meskipun wajahnya pucat, dia masih tampak memberontak. Jika kau ingin membunuh, bunuh saja. Jangan bertanya lebih banyak. Tuan kota akan tahu segalanya di sini cepat atau lambat, dan saat itulah saatnya bagimu untuk mati. Bukannya dia berpikir untuk melawan, tetapi pertarungan sebelumnya membuatnya menyadari dengan jelas bahwa tidak peduli siapapun di antara keduanya di depannya, dia bukanlah lawan, apalagi kondisinya saat ini tidak baik. Lu Ye mengangkat tangannya dan mencubit lehernya. Kekuatan itu begitu kuat sehingga Manuo tampak kesulitan dalam sekejap. Dia hanya berjuang sejenak dan menyerah, menatap Lu Ye dengan mata dingin. Lu Ye tidak berencana untuk menanyakan apapun padanya. Cloningnya belum pernah bertanya sebelumnya, tetapi seperti yang dikatakan Fu Wei, dia tidak dapat menanyakan apapun. Jika demikian, tidak perlu membuang waktu. Angkat tangannya dan kemudian klik perlahan di dahi Manuo. Manuo mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak nyaman, tetapi saat ini, dia tidak dapat melakukan apapun kecuali menerima nasibnya. Dengan bimbingan Lu Ye, kekuatan jiwanya tiba-tiba melonjak. Manuo melotot, tiruan. Dia pikir Lu Ye akan secara paksa menyerbu lautan jiwanya dan mengintip rahasianya. Kekuatan jiwa tiba-tiba meledak, dan dengan erangan teredam, wajah Manuo menjadi lebih pucat. Dalam benturan kekuatan jiwa, dia tidak diragukan lagi bukan tandingannya. Darah di wajah Lu Ye juga sedikit teriris. Dalam hal kekuatan sederhana, dia memang bisa menghancurkan Manuo dan membunuhnya sesuka hati, tetapi celah kekuatan jiwanya tidak begitu besar. Bab 2848 mengintip. Atas dasar bahwa kesenjangan kekuatan jiwa tidaklah besar, maka wajar saja jika rahasia jiwa tidak dapat dipaksakan. Akan tetapi, Lu Ye punya rencana lain. Mereka berdekatan, dan saat kekuatan Tao melonjak di sekitar mereka, mata Lu Ye tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan ada banyak sekali pola yang sangat misterius di mata itu. Perjuangan Manuo sedikit terhenti, dan semuanya menghilang dalam pandangannya, hanya mata berwarna darah itu yang tersisa. Segala sesuatu di sekitarnya berubah dan berputar, dan mata berwarna darah itu dengan cepat saling mendekat dan segera menyatu. Itu tampak seperti bulan darah,
atau mata berwarna darah yang besar, tergantung tinggi di langit, memandang ke bawah pada segala sesuatu di dunia dengan acuh tak acuh. Pola pupil darah. Pola ini memiliki efek halusinasi yang sangat kuat. Setelah tingkat kultivasi Luye digunakan pada saat ini, bahkan kombinasi Taoisme Manuo pun sulit untuk ditolak. Di bawah bulan darah, Manuo merasa sekelilingnya kosong dan sunyi. Dia sangat kecil, hatinya gemetar dan panik. Tepat saat dia kehilangan akal sehatnya, pola lain telah dibangun oleh Luye. Kontrol jiwa. Ini adalah semacam pola ilahi, yang perlu diaktifkan oleh kekuatan jiwa. Tujuan utamanya adalah untuk secara paksa menanam tanda di lautan ilahi orang lain dan menggunakannya untuk diri sendiri. Jika itu adalah kombinasi Tao umum, tidak akan ada ruang untuk perlawanan di bawah pola Dao pengendalian jiwa. Namun, Manuo berakar dalam pada akhirnya. Meskipun jiwa yang mengendalikan jiwa berhasil dibangun, Luye dengan jelas merasakan bahwa pola ini menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, dan Manuo berjuang keras untuk melawan. Dalam proses ini, itu menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada jiwanya. Luye segera mengerti bahwa pola ini tidak cukup untuk menaklukkan orang kuat seperti Maniu. Dalam analisis terakhir, perbedaan kekuatan jiwa di antara mereka tidak cukup besar. Dia tidak memaksakan diri, tetapi hanya membenamkan dirinya dalam pikirannya dan menggunakan kekuatan mengendalikan jiwa untuk mengintip ingatan Maniu. Seorang penguasa alam semesta telah hidup setidaknya selama puluhan ribu tahun. Seberapa rumit ingatan hidupnya, yang ingin diintip Luye bukanlah masa lalu kehidupan Maniu, melainkan perkembangan terkini di kota Shenluo akhir-akhir ini, terutama beberapa informasi tentang Zhong Shenliang. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Luye, membuat pikirannya membengkak dan wajahnya berangsur-angsur pucat. Fu Wei berdiri di samping. Melihat pemandangan ini, dia diam-diam cemas, tetapi dia tidak berdaya. Sebatang dupa penuh keluar, dan Manuo tiba-tiba berteriak keras, dan energinya melonjak ke seluruh tubuhnya. Luye tidak bisa menahan diri untuk tidak merentangkan tangan besarnya yang telah mencubit lehernya, dan terhuyung mundur 2 langkah. Fu Wei bergegas maju untuk mendukungnya dan berkata dengan khawatir, "Kakak senior." Wajah Luye sepucat kertas, pelipisnya berdenyut hebat di kedua sisi, dan sakit kepalanya hampir pecah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sadar kembali dan melambaikan tangannya perlahan. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia pertama kali menggunakan pola ilahi pengendalian jiwa, dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menggunakannya dengan mudah sebelum dia tidak punya pilihan. Karena kenangan rumit orang lain mengalir ke dalam pikiran mereka dalam waktu yang sangat singkat, beban pada diri mereka sendiri terlalu besar. Jika memungkinkan, tidak ada yang ingin mengalaminya lagi. Namun, hari ini, kecuali menggunakan pola-pola ini, tidak ada cara untuk memata-matai informasi dari Manuo. Setelah beberapa saat melambat, Luye menatap Manuo. Wakil penguasa kota ke-7 dari kota Shenluo terbaring diam di tanah, berdarah dari 7 lubang, tanpa vitalitas apapun, dan kematian yang menyedihkan. Dia tidak dibunuh oleh Luye, tetapi karena Luye memaksakan perlawanannya dan jiwanya hancur saat dia memata-matai ingatannya di lautan jiwa. Ini juga membuat Luye tidak dapat melihat semua ingatannya. Namun, sejauh menyangkut informasi saat ini, itu sudah cukup untuk saat ini. Setelah pulih dari tempat itu sejenak, mata Luye berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Dia selalu khawatir jika insiden di kota Zehuang menyebar, itu akan memicu invasi besar-besaran dari kota Shenluo. Bahkan jika situasi ini tidak terjadi, keberadaan Feng Lian dan situasi gerbang jurang bintang dalam Feng Lian pasti akan mengetahui situasi kota Feng Lian. Karena Sekte Shenliang mengirim klonnya untuk datang, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan memiliki keinginan. Saya datang untuk memeriksanya. Jika demikian, itu akan menjadi bencana bagi langit berbintang. Tetapi situasi saat ini jelas jauh lebih baik dari yang diharapkan Luye, karena orang ini Zhong Shenliang tidak ada di Xingyuan. Tidak heran kita bisa tinggal di sini begitu lama. Dalam keadaan normal, Zhong Shenliang mengirim klonnya ke sana. Jika dia tidak bisa mendapatkan respons dari klonnya untuk waktu yang lama, dia pasti akan curiga dan akan mencari cara untuk menghubungi klon itu apapun yang terjadi. Bantu aku memanggil pemimpin Solke. Perintah Luye. Fu Wei dengan cepat merespons dan terbang ke arahnya. Sambil menunggu, Luye tenggelam dalam pikirannya, terhubung dengan buku naga di Lautan Dewa, dan mengirim pesan, Tuan Naga. Setelah hanya 2 napas, dia menerima respons dari Long Zun, Luye, kapan kamu akan kembali? Beberapa hari yang lalu, ketika Luye kembali ke Banlan, Long Zun menghubunginya melalui buku naga, sehingga jika dia punya waktu luang, dia akan kembali ke Longcheng sesegera mungkin, tampaknya ada sesuatu yang penting yang ingin dimintanya bantuan. Luye menjawabnya dengan sekali tebasan, tetapi masalah di langit berbintang belum terselesaikan, krisis belum terselesaikan, dan dia tidak dapat melarikan diri. Karena momen inilah Long Zun memiliki pertanyaan ini. Jika berjalan dengan baik, itu tidak akan memakan waktu lama, tetapi sebelum itu, para murid akan meminta Tuan Naga dan Feng Zhu untuk membantu. Kamu bilang, aku ingin meminta Tuan Naga dan Tuan Feng untuk mengirim pasukan untuk menyerang kota Shenluo. Di suatu tempat di Jurang Bintang, di depan Jurang Bintang, ekspresi aneh muncul di wajah Tuan Naga. Setelah integrasi alam eksternal dan internal, banyak gerbang Jurang Bintang muncul. Orang-orang kuat seperti Long Zun secara alami berharap untuk memasuki langit berbintang dan mencari harta karun terbanyak. Dapat dikatakan bahwa tidak hanya kota Shenluo yang mengambil tindakan saat ini, tetapi seluruh 10 kota Hedao di Xingyuan telah mengambil tindakan, dan bahkan banyak orang Hedao yang berpikir mereka cukup kuat. Lihat saja Nichilian, Anda akan tahu bahwa dia telah memasuki langit berbintang melalui gerbang jurang bintang, belum lagi 10 penguasa kota lainnya. Ada juga banyak gerbang jurang bintang di wilayah kota Naga Suci, tetapi ukuran gerbang jurang bintang juga dibagi berdasarkan ukuran, dan tidak semua gerbang jurang bintang dapat melewatinya.
Di gerbang jurang bintang di depan Longzun, terdapat bangunan terbesar di wilayah kota naga. Namun meskipun demikian, hanya Dao Meridian yang dapat melewatinya sekarang, jadi meskipun penguasa naga ada di sini, dia hanya dapat melihat dengan matanya dan tidak dapat memasuki langit berbintang di seberangnya. Dalam hal ini, dia hanya dapat menunggu sampai suatu hari, gerbang jurang bintang dapat melewati Hedao sebelum dia dapat masuk. Ada juga Master Phoenix di sampingnya. Melihat ekspresinya yang aneh, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Longzun menoleh dan berkata, Lu Ye menghubungiku dan meminta kita mengirim pasukan untuk menyerang kota Shenluo. Master Phoenix mengangkat alisnya, tampak marah, dan niat membunuhnya, apakah Zhong Shenliang telah menindasnya? Dia dulu sangat menghargai Lu Ye, dan setelah bangun dari Taichu Wutong, dia lebih menghargainya lagi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Lu Ye adalah harta karun klan Phoenix. Jika ada orang di dunia ini yang berani menindas Lu Ye, maka dia akan menghajarnya. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Longzun menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda katakan? Tanya Master Feng. Longzun tersenyum dan berkata, apalagi yang bisa saya katakan? Bagaimanapun, karena Lu Ye memiliki sesuatu untuk diminta, dia pasti setuju. Klan Phoenix sekarang menganggap Lu Ye sebagai harta karun, dan klan naga telah lama menganggapnya sebagai harta karun. Bahkan dikatakan bahwa Tuan Naga saat ini lebih menghargai Lu Ye daripada sebelumnya. Apakah kamu sudah selesai menjelajahi peta bintang? Tanya Guru Feng. Dampak terbesar dari integrasi dunia dalam dan luar pada jurang bintang adalah perubahan di berbagai wilayah, yang juga mengarah pada fakta bahwa peta bintang di masa lalu seringkali tidak cukup akurat. Oleh karena itu, semua pasukan telah mengirim orang untuk menjelajahi peta bintang baru akhir-akhir ini. Ada banyak biksu di bawah komando kota Senglong, jadi hal semacam ini tentu saja tidak terlalu sulit dilakukan. Tidak, tetapi kebetulan, lokasi domain kota Shenluo telah ditemukan. Di sisi lain, di kota Zehuang, Lu Ye perlahan menghela napas lega. Ada orang-orang di balik ini yang mudah dilakukan. Jika dia hanya mengambil langit berbintang untuk melawan kota Shenluo, itu pasti akan dilebih-lebihkan, tetapi akan berbeda dengan bantuan sarang Phoenix kota naga. Dua kota besar Hedao bergabung. Begitu pasukan dikirim untuk menyerang kota Shenluo tidak akan lagi memiliki energi untuk memperhatikan gerbang Xingyuan di sini. Lu Ye juga dapat melaksanakan rencananya dengan lebih mudah. Yang membuatnya merasa bersyukur adalah bahwa Longzun tidak memiliki omong kosong yang tidak perlu. Setelah selesai berbicara, dia langsung setuju. Dari sini kita dapat melihat bahwa Longzun benar-benar menganggapnya sebagai keluarganya. Kalau tidak, jika dia menyerang 10 kota Hedao lainnya dengan cara ini, dia akan menanyakan alasannya apapun yang terjadi. Kakak senior, suara Fu Wei terdengar. Lu Ye, apakah kamu mencariku? Hun Kuei mengikuti di belakang Fu Wei. Lu Ye mengangguk, kepala suku akan ikut denganku. Hun Kuei melirik mayat di tanah dan samar-samar memperoleh beberapa wawasan. Kekuatannya saat ini tidak membantu Lu Ye, tetapi teknik rahasia klan jiwa memberinya kemampuan untuk mengendalikan mayat itu. Orang di tanah ini adalah wakil penguasa kota ketujuh dari kota Shenluo. Karena Lu Ye ingin dia mengikutinya, dia jelas punya rencana untuk kota Shenluo. Fu Wei pasti memikirkan ini dan segera berkata, kakak senior, aku juga akan pergi. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin kau tetap di sini dan tetap di sini. Meskipun tidak akan ada yang dikirim ke kota Shenluo dalam waktu singkat, akan selalu ada pengecualian dalam segala hal. Kekuatanmu dapat membuat orang merasa tenang. Aku tidak dapat menemukan kandidat lain yang cocok kecuali kau. Fu Wei tidak dapat menahan rasa khawatirnya, tetapi jika kau ingin menyerang kota Shenluo, terlalu berbahaya bagimu untuk sendirian. Lu Ye bertanya-tanya, siapa yang bilang aku akan menyerang kota Shenluo? Hanya ketika pikirannya hancur, dia akan menyerang kota Shenluo sendirian. Kalau begitu kau bawa pemimpin klan Sol Ke. Aku akan melakukan sesuatu yang lain. Lu Ye menjelaskan dengan santai bahwa ada sarang Phoenix kota naga di kota Shenluo, dan yang harus dia lakukan hanyalah membunuh Zhong Shenliang. Bahkan jika dia tidak dapat dibunuh, dia tidak dapat diizinkan untuk kembali ke kota Shenluo untuk mengambil alih. Dengan cara ini, sarang Phoenix kota naga memiliki kesempatan untuk berhasil. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Lu Ye tiba-tiba bertanya lagi. Ah, Fu Wei terkejut dan matanya melayang. Tidak. Lu Ye menatapnya dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia melihat Fu Wei hari ini, dia jelas merasa bahwa orang ini harus mengatakan sesuatu tetapi berhenti beberapa kali, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi dia tidak dapat mengambil keputusan. Bab 2849 Langit Berbintang yang hampir hancur. Ketika Lu Ye meninggalkan Laut Wanxiang, Ni Chilian, yang dipimpin oleh Jiuyan, pergi ke sistem galaksi Tiangang untuk bersiap memurnikan kuali Qiankun. Yuan Xi tidak mengikutinya, tetapi meninggalkan langit berbintang melalui gerbang jurang bintang. Karena kota Chilian harus menjaga gerbang jurang bintang di mana-mana di langit berbintang, orang-orang perlu dikirim, dan Yuan Xi akan menangani masalah ini. Tetapi yang membuat Lu Ye penasaran adalah bagaimana Yuan Xi menghubungi Fu Wei. Jarak di antara mereka terlalu jauh, dan cara biasa tidak dapat dihubungkan sama sekali. Lu Ye dapat menghubungi Longzun kapan saja, tetapi dia masih menggunakan kekuatan buku naga, dan Yuan Xi tidak memiliki kemampuan yang sama. Seolah-olah dia melihat keraguan di hatinya, Fu Wei menggaruk kepalanya dan berkata, kakak senior, saya akan memasuki alam Hehe beberapa hari yang lalu. Semua orang sangat prihatin dengan situasi di sini. Lu Ye tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, dia membawa Fu Wei pergi dari kota Yuanxi. Kemunculannya yang tergesa-gesa jelas membuat Yudi dan yang lainnya khawatir, jadi mereka bertemu di alam Hehe sesekali. Selama Anda menghubungi kota Yuanxi,
Anda tentu akan menemukan Fu Wei. Dia mengundurkan diri sebagai penguasa kota, tetapi dia masih meninggalkan jejaknya di Mutiara Hedao, jadi dia bisa masuk dan keluar kota Yuanxi kapan saja selama dia mau. Yuanxi tahu situasi terkini di langit berbintang, dan dia pasti akan khawatir. Apa yang dia katakan? Lu Yewen. Fu Wei menggelengkan kepalanya, aku tidak mengatakan apa-apa, aku hanya bertanya. Lu Ye mengangguk, jangan khawatir, masalah di sini tidak seserius itu. Sarang Phoenix Longcheng akan menyerang kota Shenluo. Pada saat itu, kota Shenluo tidak akan memiliki energi untuk mengurus gerbang jurang bintang. Namun dengan cara ini, gerakannya menjadi lebih cepat. Ketua kelas, andalkan aku dan ikuti aku. Lu Ye menoleh untuk melihat Hun Kuei. Hun Kuei mengangguk, lalu bergegas menuju Lu Ye, dan menghilang dalam sekejap. Segera, Lu Ye memasukkan tubuh nama Nuo ke dalam dunia kecil. Fu Wei, terserah padamu di sini. Jika kekuatanmu yang sebenarnya tidak cukup, bawa mereka kembali ke langit berbintang dan jangan pamer. Lu Ye mengingatkan lagi, meskipun menilai dari situasi saat ini, hal seperti itu hampir tidak mungkin terjadi, kamu harus waspada. Dan, Lu Ye berpikir sejenak dan melanjutkan, Nichi sedang memurnikan di langit berbintang, kamu dapat mencoba meminta bantuannya. Fu Wei terkejut, tuan kota Cilian itu. Dia bingung, bagaimana mungkin orang itu ada di langit berbintang Lu Ye? Mungkinkah ada lebih dari sekadar gerbang jurang berbintang di belakangnya? Tidak buruk, Lu Ye mengangguk, aku akan kembali secepatnya. Kakak senior, jangan khawatir, aku akan menjaga tempat ini baik-baik. Fu Wei mengangguk dengan ekspresi serius. Lu Ye tidak banyak bicara, dan terbang ke satu arah dan berlari kencang sepanjang jalan. Penggabungan alam eksternal dan internal adalah pesta karnaval bagi orang-orang kuat di seluruh Star Abyss. Belum lagi integrasi sejumlah besar biksu Tao, itu telah membuat mereka yang memiliki lebih banyak objek buruan dan lebih mudah untuk berlatih. Jadi gerbang Star Abyss yang tak berujung akan membangkitkan minat para Taois. Sebagian besar dari mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk menaklukkan harta karun, tetapi jangan lupa bahwa jika mereka dapat berkontribusi pada proses memecah langit berbintang, mereka juga dapat disukai dan diberi penghargaan oleh kehendak Xing Yuan. Di masa lalu, hal semacam ini hanya terjadi di dunia nyata, dan hanya penggabungan Tao yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sekarang berbeda, dan simpati Tao juga memenuhi syarat untuk membaginya. Oleh karena itu, situasi yang paling umum di seluruh Star Abyss adalah bahwa kota Hedao sedang mencari jejak gerbang Star Abyss di mana-mana, tetapi jika Anda menemukannya, Anda pasti akan menempatinya dengan kuat. Bagi orang-orang kuat di level penguasa kota tingkat semesta dan bahkan di atasnya, memasuki langit berbintang di balik gerbang jurang bintang dan mencari harta karun adalah pengejaran terbesar mereka. Namun tidak semua gerbang jurang bintang dapat melewatinya. Sama seperti wilayah kota Naga Suci, 5 gerbang jurang bintang telah ditemukan, menghubungkan 5 gedung pencakar langit berbintang yang berbeda, tetapi yang terbesar hanya dapat mengizinkan Mercedes dan 4 sisanya bahkan tidak dapat memasuki Mercedes dan hanya dapat memasuki Mercedes dan hanya dapat memasuki Mercedes dan memasuki Mercedes. Sebagai perbandingan, keberuntungan kota Shenluo sungguh menakjubkan. Di area ini, ada 8 tempat di gerbang jurang bintang yang muncul. Selain gerbang jurang bintang yang menghubungkan langit berbintang Lu Ye, yang dapat digunakan untuk jalur yang sama, ada tempat lain yang memungkinkan jalur yang sama digunakan. Sekte Shen Liang telah membawa orang ke langit berbintang 2 bulan lalu. Ini juga alasan mengapa dia hanya memiliki klonnya yang memasuki keindahan sebelumnya, karena dewa aslinya tidak berada di Xing Yuan. Lu Ye selalu khawatir bahwa setelah Zhong Shen Liang mengetahui kejadian di kota Zhehuang, dia akan datang. Baru setelah dia bisa melihat informasi ini dari ingatan Manuo, dia benar-benar merasa lega. Hanya ada satu tujuan bagi orang kuat seperti Zhong Shen Liang untuk memasuki langit berbintang, yaitu untuk menaklukkan harta karun. Sebelum dia berhasil, dia tidak akan pernah meninggalkan langit berbintang. Ini juga memberi Lu Ye banyak kemudahan dan ruang untuk implementasi dalam rencana selanjutnya. Ada informasi yang mengintip dari ingatan Maniu. Perjalanannya lancar dan setelah melewati jalur serangga, Lu Ye menghabiskan waktu kurang dari 10 hari untuk melihat gerbang jurang bintang yang terbentang di kehampaan dari jauh. Di luar gerbang Xing Yuan, beberapa orang dari kota Hedao berkumpul di sekitar, jelas tinggal di sini. Ketua kelas, Lu Ye berteriak pelan, dan pada saat yang sama melepaskan tubuh Maniu dari dunia kecil. Hun Kuei mengerti, melepaskan keadaan memiliki jiwa, dan bergegas ke mayat Manuo. Setelah beberapa napas, Manuo, yang seharusnya mati, perlahan berdiri dan menggerakkan tubuhnya yang kaku. Setelah beberapa saat, fluktuasi kekuatan yang kuat menyebar dari tubuhnya. Aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Hun Kuei, yang melekat pada Maniu Zi, berbicara. Manuo adalah wakil penguasa kota ketujuh dari kota Shenluo, seorang pria kuat di tingkat penguasa kota semesta. Perbedaan antara kekurangan jiwanya dan kekuatannya terlalu besar, jadi dia tidak bisa tinggal di mayat Manuo terlalu lama. Terutama sekarang, untuk menutupi beberapa kelainan pada Manuo, jiwanya tidak memiliki kekuatan dan waktu yang dapat bertahan untuk jangka waktu yang lebih singkat. Bagaimanapun, Manuo sudah mati dan tidak memiliki vitalitas di tubuhnya. Kelainan seperti itu mudah ditemukan dan harus ditutup-tutupi. Cukup, Lu Ye menjawab dengan lembut. Dengan aktifnya Tousan Face Daowid, tubuh dan penampilannya mulai berubah. Hanya dalam satu tarikan napas, dia berubah dari wujud manusia menjadi kulit merah darah dan telinga runcing. Maju, sapanya. Hun Kuei segera mendorong tubuh Manuo dan terbang maju, Lu Ye mengikutinya dari dekat. Jaraknya cepat mendekat, dan beberapa pikiran ilahi muncul di kota Hedao, tetapi mereka dengan cepat mengambilnya kembali, jelas menemukan identitas Maniu.
Ketika Lu Ye dan Hun Ke terbang ke gerbang Xingyuan, beberapa sosok terbang keluar dari kota Hedao, berdiri di depan mereka, dan mengepalkan tangan mereka bersama-sama. Saya telah melihat wakil tuan kota Maniu. Para Hedao ini tidak diragukan lagi adalah para penguasa kota Hedao di sini, tetapi kota Hedao tingkat tertinggi di sini hanya tingkat Hong. Meskipun mereka berada di bawah komando kota Shenluo, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat para wakil tuan kota yang mulia pada hari kerja. Oleh karena itu, dengan sikap ini, mereka sangat hormat. Namun, mereka sedikit bingung di dalam hati, tidak tahu apa yang telah ditemui Manuo, mengapa dia datang dengan momentum dan kekuatan yang besar. Saya ingin memasuki gerbang Xingyuan. Hun Kuei sama sekali tidak berbicara omong kosong kepada wakil penguasa kota ini, dan mengatakan sesuatu sebagai nasihat Lu Ye dalam perjalanan. Penguasa kota tingkat Hong yang memimpin segera berkata, silakan, Tuan. Mereka tinggal di sini terutama karena mereka bertanggung jawab untuk menjaga gerbang Xingyuan, dan tempat ini adalah wilayah kota Shenluo, jadi mereka secara nominal menjaga, tetapi sebenarnya mereka tidak melakukan apapun pada hari kerja. Sekarang Manuo akan memasuki gerbang Star Abyss, mereka secara alami tidak dapat menolak atau membantah apapun. Bahkan Lu Ye, yang mengikuti Manuo, hanya melihat sekilas dan berhenti memperhatikan. Setelah kota peminum darah hancur, banyak orang kuat dari klan kedua suku serangga dan darah datang untuk menyerah ke kota Shenluo, dan mereka tidak lagi terkejut dengan hal ini. Hun Kuei tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mendorong tubuh Manuo dan bergegas menuju gerbang Xingyuan. Lu Ye mengikuti dari dekat, seperti pengikut yang setia. Ketika dia tiba di gerbang Xingyuan, jiwa yang disalibkan hendak masuk, dan penguasa kota tingkat Hong tiba-tiba berbicara, hati-hati saat kamu masuk, sebaiknya jangan mengaktifkan kekuatanmu. Hun Kuei menoleh dan tampak dingin, mengapa ini? Penguasa kota tingkat Hong berkata, menurut informasi yang ditemukan sebelumnya, langit berbintang di belakang gerbang jurang bintang akan segera pecah, jadi bahkan gerbang jurang bintang agak tidak stabil. Jika penguasa mengaktifkan kekuatan, itu dapat mengganggu gerbang jurang bintang. Hun Kuei mengangguk, saya mengerti. Melangkah maju dan terjun ke gerbang Xingyuan, Lu Ye mengikutinya dari dekat. Hampir saat dia terjun ke gerbang jurang bintang, Hun Kuei menarik kekuatan Tao pada Manuo. Lu Ye berkonsentrasi pada pikirannya dan merasakan keempat arah, dan alisnya tenggelam. Karena dia menemukan bahwa situasi gerbang jurang bintang memang seperti yang dikatakan penguasa kota tingkat Hong, ada tanda-tanda ketidakstabilan, tetapi belum pada tingkat keruntuhan, dan jiwa tidak memiliki kekuatan untuk ditarik kembali tepat waktu, jadi itu tidak menimbulkan banyak dampak. Ketika langit berputar dan penglihatan berubah, mereka berdua sudah muncul di langit berbintang. Siapa? Teriakan tajam segera keluar. Lu Ye segera mendongak dan melihat beberapa sosok berdiri di sini, menatapnya dan Manuo, dan tubuhnya melonjak dengan kekuatan. Ini jelas seorang biksu dari kota Shenluo, yang bertanggung jawab untuk menjaga sisi ini. Itu wakil penguasa kota Maniu. Biksu yang baru saja mengatakan itu dengan cepat mengenali Maniu dan segera membungkuk dan berkata, saya telah melihat wakil tuan kota. Hun Kuei masih mengaktifkan kekuatan Tao untuk menutupi tubuhnya. Dia menoleh untuk melihat sensasi Tao dan bertanya dengan ringan, di mana tuan kota? Beberapa Hedao saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, maafkan saya, wakil tuan kota, saya tidak tahu di mana tuan kota sekarang. Kami diperintahkan untuk tinggal di sini dan tidak pernah pergi sebentar pun. Seseorang bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk menemukan cara untuk menghubungi tuan kota? Mereka tidak memiliki sarana untuk menghubungi Sekte Shenliang secara langsung, tetapi ada banyak kultivator yang mengikuti Sekte Shenliang ke langit berbintang kali ini. Selama mereka bertanya lebih banyak, mereka akan selalu bertanya. Tidak perlu. Hun Kuei menjawab dengan lemah, aku akan mencarinya sendiri, dan kau bisa tetap tinggal di sini. Setelah mengatakan itu, dia langsung bergegas maju. Ya, beberapa biksu berteriak dari belakangnya, berikan aku tatapan seperti wakil penguasa kota. Setelah terbang lurus untuk jarak yang jauh, Lu Ye berbicara, ketua kelas, tidak apa-apa. Bab 2850 Harta Karun, Pedang Seputih Salju. Di langit berbintang, tubuh Lu Ye melesat, secepat guntur. Sudah beberapa hari sejak aku memasuki langit berbintang, dan apa yang kulihat dan kudengar membuat Lu Ye merasa berat. Seluruh langit berbintang dipenuhi dengan aura jurang yang kaya, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa invasi langit berbintang oleh langit berbintang telah berakhir, jika tidak, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Ada juga jalur serangga yang dapat dilihat di mana-mana, beberapa telah terbentuk selama bertahun-tahun, dan beberapa terkadang terekspos dan terkadang menghilang. Di langit berbintang, ada inspirasi tipis. Lu Ye merasa seperti berada di bola kaca yang bisa pecah kapan saja. Kemanapun aku lewat, aku melihat banyak alam, tetapi kebanyakan dari mereka menderita penderitaan dan layu. Invasi jurang bintang adalah bencana besar bagi langit berbintang manapun. Hun Kuei, yang selalu melekat pada Lu Ye, juga khawatir. Situasi di langit berbintang ini cukup baik sekarang. Meskipun invasi Star Abyss tidak dapat dihentikan, itu masih dapat stabil dalam situasi keseluruhan. Namun, jika Lu Ye tidak membalikkan keadaan saat itu, jiwanya hampir yakin bahwa langit berbintang ini tidak akan bertahan lama dan akan merosot di mana-mana seperti langit berbintang di depannya. Bencana seperti itu sama sekali tidak dapat dilawan oleh langit berbintang saat itu. Ada orang di sana. Hun Kuei tiba-tiba berbicara. Lu Ye telah menyadarinya dan segera melesat ke arah itu. Itu adalah alam. Saya tidak tahu apa yang telah saya temui sebelumnya, tetapi seluruh alam tampaknya telah hancur. Pada saat ini, ada sosok yang penuh dengan aura hantu, memegang spanduk besar di tangannya, berdiri di atas sebuah kota di alam ini. Spanduk itu berkibar tertiup angin, dan suara hantu dan serigala melolong datang dari dalam.
Wajah seseorang mengambang dan tenggelam di permukaan spanduk, berjuang dan meratap, seolah-olah tenggelam. Didorong oleh sosok itu, udara hitam tak berujung menyapu keluar dari spanduk, menutupi kota. Banyak makhluk di kota itu ketakutan dan ketakutan. Di bawah erosi udara hitam, vitalitas mereka menghilang, jiwa mereka terbang menjauh dari tubuh mereka, dan dikumpulkan oleh spanduk. Lu Ye sekilas mengenali bahwa spanduk besar ini adalah harta karun yang mirip dengan spanduk 10.000 jiwa. Saat mempraktikkan benda ini, Anda perlu mengumpulkan jiwa. Semakin banyak jumlah yang dikumpulkan, semakin tinggi kualitasnya, semakin besar kekuatan harta karun tersebut. Biksu yang memegang spanduk 10.000 jiwa adalah belas kasihan Tao. Di bawah keagungan seperti itu, makhluk-makhluk di kota itu sama sekali tidak dapat menolak. Dia hanya berdiri di sana, memandang dengan acuh tak acuh pada banyak keputusasaan di bawah, dan bahkan sedikit bahagia. Dia tidak diragukan lagi suka melihat pemandangan seperti itu. Sampai krisis tiba-tiba muncul di hatiku, ketika aku mendongak, aliran cahaya telah menembus awan dan membekas dalam penglihatanku. Kemudian cahaya pedang menghantam. Dia berteriak kaget, mengangkat panji 10.000 jiwa di tangannya dan menggulungnya ke atas. Cahaya pedang tersapu ke dalamnya dan menghilang, tetapi wajahnya berubah drastis. Hanya karena dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pedang ini menghancurkan sebagian besar jiwa yang hidup di panji 10.000 jiwanya, bahkan prajuritnya sendiri sedikit terluka. Siapa? Dia terkejut dan marah. Ada banyak invasi Taoisme di langit berbintang ini. Setiap orang datang dengan tujuan yang berbeda. Mereka tidak melanggar sungai. Dia telah mengumpulkan jiwa dari beberapa alam di langit berbintang ini, yang sangat meningkatkan kekuatan prajurit Tao. Siapa yang mengira bahwa mereka akan bertemu orang seperti itu hari ini dan menyerangnya tanpa peringatan? Kuncinya adalah bahwa pengunjung itu tampaknya sangat kuat, yang membuatnya sangat takut. Menyikat tanah, Lu Ye sudah berdiri di depannya, menatapnya dengan ekspresi dingin. He Dao tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tampaknya hanya dengan cara ini dia bisa menemukan rasa aman. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lu Ye, dan menyadari bahwa dia tidak mengenalnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Rekan Taois, mengapa kamu merusak perbuatan baikku? Apakah kamu pernah melihat Dewa Sekte?" Lu Ye bertanya langsung. Meskipun dia yakin bahwa Dewa Sekte berada di langit berbintang, dia tidak tahu lokasi spesifiknya, jadi dia harus mencarinya. Alasan mengapa dia tidak membiarkan kultivator yang tinggal di gerbang jurang bintang membantunya bertanya secara alami takut bahwa Dewa Sekte telah siap. Kekuatan Dewa Sekte, He Dao sedikit terkejut, penguasa kota Shenluo. Lu Ye mengerutkan kening, apakah kamu bukan dari kota Shenluo? Jika itu adalah seorang biksu di kota Shenluo, dia tidak akan pernah bereaksi seperti ini. Nah, He Dao menggelengkan kepalanya, tidak. Lu Ye tiba-tiba menyadari bahwa ada lebih dari satu gerbang jurang bintang di langit berbintang, jadi yang di depannya tidak berasal dari wilayah kota Shenluo. Aku rasa begitu, bagaimana mungkin langit berbintang yang akan hancur seharga 1 yuan hanya memiliki satu gerbang jurang bintang? Jumlah gerbang jurang bintang di langit berbintang ini pasti tidak akan sedikit. Lu Ye berhenti berbicara dan mengangkat tangannya dan menebas ke depan. He Dao ini sepertinya belum pernah melihat Dewa Sekte sebelumnya, jadi tidak perlu menyia-nyiakan pembicaraan dengannya. Dengan satu pisau, panji 10.000 jiwa pecah, dan cahaya pedang memotong tubuh He Dao, memotongnya menjadi 2 bagian di matanya yang ngeri dan tak percaya. Di dalam panji yang rusak, jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, seperti roh jahat, dengan gigi dan cakar di wajah mereka. Begitu Lu Ye mengaktifkan kekuatan Tao-nya, jiwa-jiwa itu seperti kepingan salju di bawah terik matahari, menghilang tanpa jejak. Jiwa-jiwa itu mendesah pelan. Jika ini adalah tanah leluhur klan jiwa, jiwa-jiwa yang hidup itu masih memiliki harapan untuk berubah menjadi tubuh jiwa, tetapi ini hanyalah langit berbintang biasa, dan keajaiban seperti itu tidak akan terjadi sama sekali. Tanpa panji 10.000 jiwa, bahkan jika Lu Ye mengabaikannya, mereka akan perlahan menghilang dalam waktu singkat. Lu Ye menyapu pikiran ilahinya dan mendesah pelan. Sebagian besar makhluk di kota ini telah mati atau terluka. Bahkan jika sisanya tidak mati, mereka terkikis oleh gas hitam panji 10.000 jiwa, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Untuk menenangkan pikirannya, yang terpenting baginya adalah menemukan posisi Dewa Sekte. Yang pasti adalah Zhong Shenliang pasti sedang memurnikan harta karun tertentu saat ini, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui di mana harus memurnikan harta karun itu. Jika ada cukup waktu, Lu Ye tentu saja dapat menyelidikinya secara perlahan, tetapi semakin lama waktu tertunda, semakin besar kemungkinan untuk berhasil dalam Zhong Shenliang. Sudah lebih dari 2 bulan sejak orang ini memasuki langit berbintang. Tepat saat Lu Ye berpikir, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Saat berikutnya, tubuhnya membubung ke langit dan meninggalkan alam ini. Ada apa? Tanya Hun Kuei. Ada aura harta karun. Jawab Lu Ye. Meskipun itu berkelebat dan sangat tersembunyi, itu memang aura harta karun. Hanya ada harta karun yang lewat di sini. Dia bergegas maju dengan cepat. Setelah beberapa saat, Lu Ye melihat aliran cahaya di depan dan dengan cepat melarikan diri. Lu Ye menggunakan penglihatannya untuk melihat dengan jelas bahwa aliran cahaya itu adalah pedang panjang. Seluruh tubuhnya seputih es, dan kemanapun ia lewat, tampaknya bahkan kekosongan dapat membeku. Ketika Lu Ye melihat wajah sebenarnya dari harta karun ini, kecepatan pedang panjang seputih salju itu tiba-tiba meningkat pesat. Jadilah cerdas. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Meskipun sebelumnya dia sudah menduga seperti itu, reaksi dari harta pedang panjang itu tidak diragukan lagi membenarkan ide ini. Jika pedang ini tidak memiliki kebijaksanaan, seharusnya hanya berada di satu posisi, daripada berkeliaran seperti ini. Seseorang mengejarnya. Lu Ye langsung berpikir, pasti ada banyak dinasti Tao yang menyerbu langit berbintang.
Jika seseorang menemukan harta karun ini, wajar saja jika memiliki keinginan untuk menaklukkan. Namun di bawah persepsi pikiran ilahi, dia tidak menemukan pengejar di belakangnya. Melihat pedang itu semakin cepat, Lu Ye segera mengaktifkan kekuatan ruang. Ketika dia melangkah keluar, orang itu telah menghilang dari tempatnya. Ia muncul lagi dan telah dicegat di depan pedang panjang itu. Pedang panjang seputih salju itu jelas ketakutan, dan pengebiriannya sedikit mengembun. Kemudian cahaya pedang itu seperti air pasang. Sebuah tebasan es tipis dan energi pedang yang dapat dilihat dengan mata telanjang menebas ke arah Lu Ye. Kemanapun energi pedang itu lewat, kekosongan itu hancur seperti cermin. Lu Ye mengangkat alisnya sedikit dan berseru dalam hati bahwa kekuatan harta karun ini begitu kuat. Ini masih merupakan situasi di mana tidak ada yang mengendalikannya. Jika ada orang kuat yang mengendalikannya, itu mungkin lebih menakjubkan. Namun meskipun begitu, kekuatan energi pedang dingin di depannya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Taois biasa. Namun baginya, itu saja. Ketika pedang panjang itu ditebas, energi pedang itu hancur dan sama sekali tidak melukainya. Pedang panjang seputih salju itu jelas tidak menyangka Lu Ye begitu kuat. Energi pedang itu tiba-tiba terguncang. Saat cahaya pedang menari, ada es dingin, seolah-olah banyak naga es yang mengaum. Lu Yewu menggunakan pedang panjang di tangannya untuk mencegat semua serangan. Tiba-tiba dia melangkah maju lagi, dan memanfaatkan momen saat serangan pedang itu berhenti, dia meraihnya di tangannya. Bagi biksu manapun di dunia ini, tidak semudah itu untuk menaklukkan harta karun, terutama harta karun dengan kebijaksanaan. Namun bagi Lu Ye, itu tidak terlalu merepotkan. Dengan kekuatan pohon bakat, misteri dalam harta karun itu dapat ditelan, dan bahkan kecerdasan spiritual dapat diintegrasikan ke dalam pohon bakat. Jika orang kuat lainnya menaklukkan harta karun selangkah demi selangkah, maka mereka hanya akan mengurangi 10 kali lipat dengan satu kekuatan, yang tidak masuk akal. Tepat saat dia hendak mengaktifkan kekuatan pohon bakat dan memurnikan harta karun pedang panjang, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar di benaknya, mengapa kalian semua mencoba membuatku memikirkannya? Ini yang kalian paksakan padaku. Suaranya galak, seolah-olah boneka kecil sedang marah. Lu Ye sedikit tertegun, sepotong es telah menutupi tangannya yang besar memegang pedang, dan es itu menyebar ke lengannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dingin yang tak terbatas membuatnya gemetar. Tidak apa-apa jika itu hanya udara dingin, tetapi kuncinya adalah saat udara dingin menyerbu tubuh, ada energi pedang yang cukup kecil yang tak terhitung jumlahnya yang sulit dideteksi. Dalam sekejap, seluruh lengan Lu Ye seperti ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya, dan rasa sakitnya tak tertahankan dari dalam keluar. Dia dengan cepat melepaskan pedang seputih salju dan mundur beberapa langkah. Suara garang itu tiba-tiba menjadi sangat bangga, aku tahu aku takut sekarang, aku akan membiarkanmu memiliki ide tentangku. Cahaya melintas di mata Lu Ye, dan pikiran ilahinya melonjak, dan dia berkata dengan suara, siapa lagi yang punya ide untukmu? Kekuatan harta karun ini tidak bisa diremehkan. Umumnya, He Dao tidak memiliki kemampuan ini. Belum lagi hal lain, barusan, saya khawatir bahkan orang-orang kuat di level penguasa alam semesta tidak akan mampu menanggungnya. Saya khawatir hanya ada 10 penguasa kota teratas yang berani membuat keputusan. Dan siapa lagi 10 penguasa kota teratas di langit berbintang ini selain Dewa Sekte? Harta karun ini, sangat mungkin telah bertemu dengan Dewa Sekte. Orang jahat sepertimu. Sebuah suara garang datang, dan ujung pedang menunjuk ke arah Lu Ye, dan cahaya dingin di atasnya tersedot seperti inti ular. Datang lagi, aku akan membekukanmu sampai mati. Lu Ye begitu baik hati untuk membujuk, apakah orang jahat yang kamu bicarakan seperti ini? Dia mengatakan ini, mendesak Pola Dao berwajah seribu untuk mengubah penampilannya menjadi penampilan kekuatan ilahi sekte. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.